Malam itu sunyi. Bukan sunyi yang biasa, tapi sunyi yang terasa, dingin. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, di balik tembok rumah tua yang dicat lusuh, tersembunyi rahasia gelap yang sudah lama tak terungkap. Rahasia tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, dan suara tangis lirih dari sesuatu yang bukan manusia. Warga sekitar sering bertanya-tanya, kenapa Pamanan, penjual tempe keliling yang dulunya serba kekurangan, tiba-tiba bisa bangun rumah tingkat, beli mobil, dan punya usaha warung besar dalam waktu tak sampai 2 bulan. Tapi tak ada yang berani tanya. Karena setiap malam terdengar suara cekikikan kecil dan tangis seorang bayi disusul suara napas berat lelaki dewasa. "Pak, itu suara apa sih, Pak?" Kayak suara bayi, tapi serem. Seret, diam. Gak semua suara itu harus kamu tahu asalnya. Dan disinilah cerita ini dimulai. Cerita tentang kesepakatan setan, tentang tuyul, dan tentang imbalan menjijikan yang harus dibayar setiap malam. Menyusui tuyul dengan cara yang tak masuk akal. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Pak Manan dulunya hanya tukang tempe keliling. Setiap pagi, dia berjalan kaki dari rumah ke rumah, menggendong keranjang rotan berisi tempe yang dibungkus daun. Kadang laku, kadang tidak. Istrinya meninggal 5 tahun lalu. Anak sematawayangnya, Sari, merantau ke Jakarta dan jarang pulang. Hidupnya sederhana, terlalu sederhana, sampai-sampai warga kampung menganggapnya sudah menyerah pada takdir. Tapi semua itu berubah dalam semalam. Tiba-tiba, rumah tua milik Pak Manan direnovasi total. Dalam waktu 2 minggu saja, rumah itu berdiri megah. Ia membeli sepeda motor baru, membangun warung sembako di depan rumah, dan menyumbang besar untuk pembangunan masjid desa. "Wah, Pak Manan Japot ya? Dapat rezeki nomplok dari mana?" tanya Pak RT saat menyeruput kopi di warung. Pak Manan hanya senyum tipis. Namanya juga rezeki, Pak RT. Gak usah ditanya dari mana asalnya. Yang penting halal. Jawaban itu terdengar janggal. Karena sejak saat itu, anak-anak kecil mulai ketakutan tiap lewat depan rumahnya. "Kak, tadi aku lihat ada anak kecil botak lari-lari di terasnya Pak Manan. Tapi kakinya, kayak nggak napak tanah." "Ah, kamu halu kali." Tapi malam-malam berikutnya, bukan hanya anak-anak yang merinding. Warga mulai mencium bau aneh dari rumah itu. Bau darah kering bercampur amis, seolah rumah itu menyembunyikan sesuatu yang busuk, secara harfiah dan batiniah. Dan yang paling mengganggu, suara. Tangisan lirih bayi yang terdengar tiap malam dari dalam rumah. Tapi tidak ada bayi di sana. Dan suara itu tidak pernah berhenti sampai subuh. Suara cekikikan kecil itu disusul suara helaan napas berat. Lalu, senyap. Seperti ada yang menyusui sesuatu. Pak Manan selalu mengunci diri dalam kamarnya saat malam tiba. Dan keesokan paginya, uang di warung makin menumpuk. Uang datang begitu saja, tanpa tahu dari mana asalnya. Namun satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, wajahnya. Setiap hari semakin pucat, matanya sayu, dan di bawah matanya tampak kantung gelap seolah tak pernah tidur. Warga mulai bergosip, dia main pesugihan. Jangan-jangan itu tuyul. Tapi, kenapa tiap malam, dia mengurung diri sendirian? Apa imbalannya? Lebih dari sekadar uang? Dan disinilah semuanya bermula. Sebuah kesepakatan gelap dengan makhluk yang tidak pernah tidur. Yang lapar dan haus.
Pak Manan mulai menghindari orang-orang. Ia jarang keluar rumah, bahkan ke warung yang dulunya ia jaga sendiri. Kini warungnya diurus oleh seorang anak muda dari luar kampung. Entah siapa yang merekomendasikan, wajahnya semakin pucat. Tangannya gemetar setiap kali memegang gelas. Dan dadanya kadang berdarah sendiri. Seperti ada yang menghisap dengan terlalu rakus, meninggalkan bekas luka lebam berwarna biru kehitaman. Suatu pagi, Pak Ustadz kampung datang ke rumahnya. "Assalamualaikum, Manan. Bisa bicara sebentar?" Pak Manan membuka pintu dengan senyum dipaksakan. Matanya sembab. Bibirnya pecah-pecah. "Waalaikumsalam. Maaf, saya sedang kurang sehat, Pak Ustadz, justru itu saya datang. Banyak yang cerita, kamu makin tertutup." Warga jadi resah. Ada yang bilang, kamu main hal-hal yang gak semestinya. Pak Manan diam. Kepalanya tertunduk. Kemudian berkata pelan, "Kalau orang miskin tiba-tiba kaya, semua orang pasti curiga, Pak Ustadz. Bukan masalah itu, Manan. Tapi kalau kekayaanmu didapat dari bantuan makhluk yang minta imbalan, kamu sedang menukar hidupmu dengan kutukan." Pak Manan tak menjawab. Tapi sebelum Pak Ustadz pergi, dia sempat melihat ke arah dalam rumah, dan melihat sekelebat bayangan kecil berlari cepat, seperti anak kecil, tanpa busana, dengan punggung berdarah. Malam harinya, Pak Manan menyiapkan semacam ritual seperti biasa. Ia menyalakan kemenyan. Meletakkan segelas susu sapi asli di atas kain mori putih. Tapi makhluk itu tidak menyentuh susu itu. Makhluk kecil itu muncul dari bawah tempat tidur, perlahan. Wajahnya mirip bayi, tapi matanya hitam legam. Tidak ada cahaya, hanya kekosongan. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput dan licin seperti lintah. Ia mendekati Pak Manan. Merayap. Lalu, tanpa kata, langsung menempelkan mulutnya ke dada Pak Manan yang telanjang. Pelan, pelan, Pak Manan menggertakkan gigi, tubuhnya menegang, matanya berkaca-kaca menahan sakit. Karena saat tuyul itu menyusu, tubuhnya seperti ditarik dari dalam. Dan makin hari, makhluk itu makin rakus. Tiap malam, waktu menyusunya makin lama. Dan Pak Manan makin kurus. Tapi yang lebih mengerikan, dada kirinya mulai berubah warna. Urat-uratnya menonjol kehitaman. Dan terkadang, dari dalam putingnya, keluar darah. Sari pulang tanpa kabar sebelumnya. Ia mendengar kabar dari tetangga lewat telepon bahwa ayahnya kini sering jatuh sakit. Ia mengambil cuti dan langsung pulang ke kampung. Begitu sampai di depan rumah, Sari tertegun. "Ini, rumahku?" Ia nyaris tak mengenali bentuknya. Rumah yang dulunya kecil dan reot kini berdiri megah. Tapi, terasa dingin. Bukan dari udara, tapi dari suasananya. Saat masuk ke dalam, Sari langsung memeluk ayahnya yang tampak kurus dan lelah. "Ayah, kenapa nggak bilang Sari? Kenapa nggak cerita kalau sakit?" Pak Manan mencoba tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. "Ayah cuma nggak mau kamu khawatir, Nak. Ayah baik-baik saja kok." Sari memutuskan tinggal selama beberapa hari untuk menjaga ayahnya. Tapi sejak malam pertama, ia mulai merasakan keanehan. Ia terbangun jam 2 dini hari karena mendengar suara tangisan bayi, tapi tidak ada bayi. Rumah hanya berisi dirinya dan sang ayah. Ia mencoba menelusuri suara itu. Dan dari celah pintu kamar ayahnya yang tak tertutup rapat, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Pak Manan duduk bersila, lemas, dadanya telanjang, dan di pangkuannya,
seekor makhluk kecil berkepala botak sedang menghisap dada kirinya. Tubuh makhluk itu menggeliat pelan dan menoleh ke arah Sari, dengan senyum yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sari menutup mulut, menahan jeritannya, lalu berlari kembali ke kamar. Ia menangis semalaman. Paginya, ia berpura-pura tak melihat apa-apa. Tapi sejak malam itu, tuyul itu mulai muncul di kamarnya. Kadang hanya suara napasnya, kadang bau amis tiba-tiba menguar dari bawah tempat tidur. Dan satu malam, tuyul itu berdiri di ujung kasurnya. Menatap. Diam. Tidak bergerak, tidak berkedip. Seperti sedang mengukur tubuh Sari, seperti sedang menilai, apakah dia bisa menggantikan ayahnya? Sari mulai merasa tubuhnya sering panas dingin. Perutnya mual. Dadanya perih. Dan saat mandi, ia menemukan bekas merah keunguan di sekitar dadanya, seperti bekas isapan. Tidak. Aku bukan Ibu Emiu. Ia menangis. Ia ingin pergi. Tapi setiap kali ia berkemas, listrik padam, jalan depan rumah seperti tertutup kabut. Telepon genggam tak ada sinyal. Seolah ia sudah dikurung oleh sesuatu yang kini menganggapnya ibu barunya. Malam keempat, Pak Manan mengetuk pintu kamar Sari. Matanya merah. Wajahnya sedih. Ia berkata pelan, nyaris berbisik, "Nak, mulai malam ini, kamu yang harus gantikan ayah. Dia sudah kenyang dengan aku. Sekarang dia mau yang lebih segar." Sari menangis. Karena ia sadar, sang ayah bukan lagi pelindungnya, tapi penjaga gerbang dari warisan berdarah yang harus ia terima. Sari mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Ia berada di dalam kamar berdinding darah. Lantai seperti daging mentah. Di tengahnya, ada ayahnya, terikat di kursi. Tubuhnya penuh luka, dan dadanya berdarah. Di depan Pak Manan, ada tuyul itu, tapi kini lebih besar. Tubuhnya menggembung, dan mata hitamnya seperti lubang tak berdasar. Ia menatap Sari. Merangkak pelan. Lalu berkata dengan suara serak, "Kamu." "Ibuku sekarang." Sari terbangun sambil berteriak. Baju tidurnya basah oleh keringat dan darah segar di dadanya. Tangannya gemetar saat menyentuh luka itu. Ada bekas gigi kecil. Nyata, ia tak lagi bisa menyangkal. Tuyul itu sudah mulai memaksanya memberi susu. Malam berikutnya, ia memasang gembok di kamarnya. Tapi pintu itu seperti tidak berguna. Jam 2 dini hari, pintu terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, disusul bau amis dan suara napas pendek-pendek. Makhluk itu naik ke ranjang. Tangannya kecil dan dingin menyentuh tubuh Sari. Dan malam itu, tuyul itu menyusu. Memaksa. Tanpa belas kasihan. Sari menangis. Teriak. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Seperti ada yang membekap suaranya dari dalam. Pagi harinya, Pak Manan hanya duduk diam di ruang tamu. Tak berani menatap mata anaknya. Sari memelototinya, marah, muak, takut, dan hancur. "Ayah, ayah jual aku untuk iblis kecil itu. Apa salahku? Kenapa nggak ayah saja yang mati?" Pak Manan hanya menunduk. Tak sanggup bicara. "Kalau kamu keluar, dia bakal ikut. Kamu harus tetap di sini. Kalau kamu kabur, dia akan nyusul. Bahkan sampai ke Jakarta. Kalau aku tetap di sini, dia akan bunuh aku pelan-pelan. Dia menghisapku tiap malam. Ayah tahu itu."
Pak Manan hanya berbisik, "Saya sudah coba, Nak, sudah coba berhenti. Tapi tiap saya menolak, satu orang di kampung ini mati." Sari terdiam. 2 bulan lalu, anak tetangga yang lihat tuyul itu, dia demam seminggu, lalu meninggal. 3 minggu lalu, Pak RT meninggal mendadak pas tidur. Padahal sehat, semua karena saya nggak mau ngasih dia makan, dia haus, Nak, dan sekarang dia milih kamu. Sari sadar ini bukan hanya tentang dia, ini tentang siapapun yang melawan ritual ini. Maka satu-satunya cara untuk melawan adalah menutup sumber kekuatannya. Tapi bagaimana caranya? Tuyul itu tak bisa dibunuh, tapi bisa ditinggalkan lapar. Dan jika ia kelaparan, maka ia akan makan, bukan menyusu. Malam kelima, Sari tidak tidur. Ia siapkan botol kaca berisi darah menstruasinya, dicampur air kembang dan rambutnya sendiri. Ia ingin tahu seberapa lapar tuyul itu. Tapi tuyul itu tidak menyentuh botol itu. Ia mendekat dan berbisik di telinga Sari, "Susu ibu, dari hati, bukan darah." Lalu ia menempel lagi di dada Sari, dan kali ini, ia menggigit. Sampai Sari berteriak, tubuhnya kejang, dan ayahnya diam di balik pintu, mendengar semuanya, tapi tak berbuat apa-apa. Hari kelima, Sari tak bangun dari tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan dari puting kirinya, keluar cairan putih kekuningan, seperti susu, tapi berbau amis seperti darah basi. Dia tak pernah hamil, tak pernah menyusui. Tapi tubuhnya kini memproduksi susu untuk makhluk yang bukan anaknya. Dia menanamkan sesuatu dalam tubuhku. Yah, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Tiap malam, dia nggak sekadar menyusu, dia membaca sesuatu, dia menanam mantra. Pak Manan akhirnya menangis. Air matanya tak terbendung. "Saya cuma mau kamu gak hidup miskin kayak ayahmu ini. Tapi ternyata malah saya serahkan kamu ke..." Ia tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Tuyul itu kini makin sering muncul siang hari. Kadang duduk di dapur, kadang bergelantungan di loteng. Tapi selalu mengawasi Sari dengan mata kosongnya. Puncaknya terjadi malam itu. Sari mulai kejang-kejang saat tuyul itu menempelkan mulutnya ke dada Sari. Tapi bukan menyusu, tuyul itu menyemburkan sesuatu. Cairan hitam, panas, seperti menyuntikkan jiwa ke dalam tubuh manusia. Sari berteriak. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari kasur, seperti kerasukan. Tiba-tiba ia mengucapkan kalimat dalam bahasa kuno yang tak ia kenal. Lidahnya berubah berat. Matanya membiru. Dan suara tuyul itu muncul dari mulutnya sendiri. "Aku sudah di dalamnya." Makhluk itu tak lagi muncul secara fisik. Karena kini, ia hidup di dalam tubuh Sari. Pagi harinya, Sari bangun. Ia terlihat tenang, bahkan tersenyum. Ia membuatkan sarapan untuk ayahnya, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi saat Pak Manan memakan bubur yang dibuat Sari, lidahnya terasa pahit. Ia menatap anaknya. Sari tersenyum, tapi matanya kosong. Lalu ia berbisik dengan suara yang bukan suaranya, "Aku anakmu sekarang, Pak. Tapi juga ibumu, dan Pak Manan muntah darah." Sari tidak lagi merasakan lapar, haus, atau kantuk. Tubuhnya dingin. Tapi kadang terasa hangat di bagian perutnya, seperti ada sesuatu yang tumbuh. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, refleksinya tertinggal sesaat lebih lambat.
seolah bukan dirinya yang ada di sana. "Kamu bukan Sari." Suatu malam, Pak Manan memberanikan diri mengucapkan kalimat itu. Sari hanya menatapnya. Tersenyum, dengan senyum datar, tak bernyawa. "Tapi aku juga bukan tuyul," jawabnya. "Aku, perantara." Perut Sari sedikit demi sedikit membesar, seperti hamil muda. Tapi ia tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Dan ini bukan kehamilan biasa. Ia mulai memuntahkan benda-benda aneh dari mulutnya, kain kafan kecil, koin logam kuno, dan sekali waktu, seikat rambut bayi. Di malam ketujuh, tubuhnya mulai menolak cahaya. Ketika lilin dinyalakan, nyalanya langsung padam. Ketika lampu dinyalakan, fuse meledak. Dia sudah siap dilahirkan. Suara itu keluar dari mulut Sari, tapi bukan dirinya yang bicara. "Aku hanya wadah. Sebentar lagi, dia bisa ambil alih semuanya." Dan ketika Pak Manan menyentuh tangan putrinya, tangan itu dingin seperti mayat. Perjanjian awal di tengah ketakutan, Pak Manan akhirnya mengaku. 20 tahun lalu, ia pernah ke Gunung Kemukus. Di sanalah ia bertemu dengan dukun pesugihan yang menjanjikan kekayaan cepat. Tapi dengan syarat, makhluk kecil ini akan membantumu. Tapi saat kau tak mampu lagi menyusuinya, darah keturunanmu harus menggantikanmu. Pak Manan mengira itu hanya simbolis. Ia tidak tahu bahwa tuyul itu memang membutuhkan susu untuk hidup. Dan sekarang, tuyul itu bukan hanya ingin bertahan hidup. Ia ingin reinkarnasi, ia ingin dilahirkan. Bukan sekadar hidup di dunia manusia, tapi menjadi manusia tengah malam. Tubuh Sari mulai membiru. Ia terbaring di lantai kamar, menggigil. Di bawah bajunya, perutnya bergerak sendiri. Seperti ada makhluk kecil yang menendang dari dalam, berusaha keluar. Tapi bukan dari jalan lahir manusia. Makhluk itu ingin keluar melalui dada. Dan ketika Pak Manan membuka bajunya, ia melihat benjolan di dada kiri Sari bergerak pelan. Seperti kepala kecil sedang mendorong dari dalam tubuh anaknya. Reinkarnasi itu dimulai. Hari ke-8. Sari bangun dengan tangan kanan penuh tanah merah dan kuku patah seperti habis menggali sesuatu. Ia tak ingat apapun. Tapi saat melangkah ke halaman, ia melihat ada lubang kecil di belakang rumah. Dan di dalamnya, ada bangkai ayam hitam, terbalik, matanya dicungkil. Aku yang melakukan ini, atau dia? Sari mulai meragukan kewarasannya sendiri. Setiap kali ia menatap cermin, pantulan dirinya mulai berubah. Wajahnya tetap sama. Tapi ekspresinya berbeda. Lebih sinis. Lebih tajam. Dan kadang, cermin itu tersenyum, padahal ia tidak. Pak Manan, yang menyadari hal ini, mulai menulis surat wasiat. "Kalau suatu hari nanti kamu bacok aku, Nak, aku ikhlas, tapi sebelum kamu hilang sepenuhnya, lawan dia." Sari menemukan surat itu di bawah bantalnya. Ia menangis. Tapi air mata itu bukan miliknya. Ia merasakannya jatuh di pipi, tapi tubuhnya dingin, dan jiwanya terlempar ke balik kesadaran. Karena tuyul itu kini bisa menggunakan tubuhnya selama Sari tidur. Dan setiap malam, tuyul itu keluar rumah. Menggunakan tubuh Sari untuk kembali melakukan hal yang dulu ia kuasai, mencuri. Tapi kali ini, bukan uang yang diambil, melainkan bagian tubuh orang. Jari tangan dari tukang nasi goreng. Rambut bayi dari ibu muda. Lidah dari nenek tua yang tinggal sendirian. Dan semuanya ditemukan di bawah ranjang Sari, dalam toples kecil, berisi darah. Sari mulai berbicara sendiri.
kadang tertawa, kadang menjerit tanpa sebab. Ia mencoret-coret tembok kamarnya dengan darah haidnya, menulis, "Ini tubuhku. Aku Sari. Jangan ambil semuanya." Namun, suara dalam kepalanya tak pernah berhenti membalas, "Kamu hanya menyewakannya, dan waktu sewamu hampir habis." Sari sadar, ia tak bisa pergi kemana-mana. Karena tubuhnya adalah penjara yang ditunggangi oleh 2 jiwa malam ke-9, Sari menatap dirinya sendiri di cermin. Tapi kali ini, ia tak melihat pantulan. Cermin itu hanya memantulkan dinding kosong. Karena jiwa Sari sudah mulai terhapus. Dan ketika ia membuka mulut, yang keluar bukan suara manusia, tapi tangisan bayi. Tangisan yang lapar, tapi bukan lapar susu lagi. Lapar tubuh sepenuhnya. Hari ke-10. Pak Manan mendapati Sari duduk di teras. Diam. Matanya kosong, tapi ia terus tersenyum seperti anak kecil yang baru belajar tertawa. "Nak, kamu masih di dalam sana?" Tapi Sari hanya bergumam, "Ayah, ayah." Seperti bukan panggilan, tapi ejekan. Malamnya, tubuh Sari mulai panas membara. Seperti terbakar dari dalam. Ia menggeliat, merintih, dan mendesis, bukan seperti manusia, tapi seperti sesuatu yang dilahirkan ulang dalam bentuk baru. Dia akan lahir malam ini, suara itu terdengar dari balik tenggorokan Sari. Tapi yang keluar dari tubuhnya adalah bau anyir, busuk, amis, dan aroma besi. Pak Manan memanggil dukun tua bernama Mbah Sastro. Dukun itu hanya berkata satu kalimat, "Jangan biarkan kelahiran itu selesai, kalau tidak, tubuh anakmu akan hilang selamanya." Mereka mulai menyiapkan ritual pemisahan jiwa. Di tengah malam, Sari diikat di atas tikar pandan. Di sekeliling tubuhnya ditaburkan garam, beras kuning, dan potongan kuku. Mbah Sastro mulai membacakan mantra. Dan saat itu juga, tubuh Sari mengerang. Matanya putih. Tapi dari tengah perutnya, muncul tangan kecil yang mendorong keluar. Tangannya tuyul. Mendorong dari dalam tubuh Sari, ingin keluar dari dada. Pak Manan berteriak, "Sari! Lawan, Nak!" Tapi tubuh Sari hanya tertawa. Dia sudah terlalu lemah, tinggal sedikit lagi. Mbah Sastro mengeluarkan cermin bertuah. Ia mengarahkan ke wajah Sari. Dan tiba-tiba, wajah Sari terbelah 2 dalam pantulan cermin. Satu wajah menangis. Satu lagi tertawa seperti iblis. Ritual itu membawa Pak Manan dan Mbah Sastro masuk ke dalam alam bawah sadar Sari, melalui cermin. Mereka tiba di ruang gelap. Dan di sana, Sari kecil sedang menangis, dikelilingi bayangan hitam. "Aku nggak bisa." "Ayah, dia lebih kuat." Tuyul itu berdiri di belakangnya, sudah hampir setinggi Sari dewasa. Ia menatap Pak Manan dan berkata, "Anakmu lemah, tapi tubuhnya kuat. Aku akan jadi dia. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kelahiran kedua ini." Tapi Pak Manan maju, memeluk anaknya yang kecil, dan berbisik, "Kalau kamu hilang, kamu akan jadi kayak aku. Menyesal seumur hidup, tapi nggak bisa kembali." Air mata Sari jatuh, dan dari tangannya keluar cahaya putih yang menyilaukan. Ia berteriak, "Kembalikan tubuhku." Tubuh Sari kejang hebat. Cahaya meledak dari dadanya. Dan dari mulutnya, keluar sosok tuyul, kering, hitam, dan berteriak kesakitan seperti dibakar. Tapi sebelum menghilang, tuyul itu berkata dengan suara terakhirnya, "Masih ada bayiku yang tertanam di dalammu, dan lenyap menjadi abu."
Sari pingsan, tapi malam itu, Pak Manan menemukan sesuatu di kamar anaknya. Sebuah botol kecil berisi darah hitam, dan di dalamnya, janin yang belum sepenuhnya tumbuh. Setelah ritual di malam sebelumnya, Pak Manan menyimpan botol berisi janin tuyul itu dalam lemari besi, terkunci dengan doa dan mantra dari Mbah Sastro. Tapi entah kenapa, setiap malam, botol itu berpindah tempat sendiri. Kadang ada di kamar Sari, kadang di dapur, kadang tepat di bawah bantal Pak Manan. Kayak ada yang mindahin, bisi Pak Manan, matanya merah karena tak tidur berhari-hari. Sari mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat dirinya menyusui. Tapi yang ia susui bukan bayi, melainkan bayangan kecil yang wajahnya seperti campuran dirinya dan tuyul. Aku ibunya sekarang, suara Sari dalam mimpi itu, bukan suara manusia lagi. Pagi harinya, Sari sering mimisan. Kulitnya pucat, rambutnya rontok, dan perutnya kembali membesar, meski ia tidak makan apa-apa. Mbah Sastro menjelaskan, bayi itu bukan tumbuh karena makanan, tapi menyerap energi hidup dari ibunya. Sari bukan hanya dirasuki lagi, ia sedang dijadikan tempat tumbuh. Dan kalau bayi itu sampai lengkap, ia bisa lahir tanpa rahim. Bahkan tanpa tubuh pun bisa. Setiap orang yang dekat dengan Sari mulai mengalami kemalangan. Tetangga sebelah kiri, anaknya jatuh dari tangga dan patah leher. Penjual warung depan rumah mendadak buta sebelah mata. Bahkan seekor kucing kampung yang biasa tidur di kursi depan ditemukan mati dengan perut bolong. Semua itu terjadi setelah mereka menyentuh Sari. Malam itu, Pak Manan mencoba membuang botol janin itu ke sungai. Ia mengikatnya dengan batu, melempar sejauh mungkin ke tengah arus. Tapi keesokan paginya, Sari membuka laci meja belajarnya, dan botol itu ada di sana. Lebih parah lagi, janin di dalamnya sudah memiliki mata. 2 titik hitam kecil terbuka dan menatap Sari dengan tatapan kosong seperti cermin masa depan. "Aku ingin lahir," terdengar suara kecil, pelan, langsung dalam kepala Sari. Sejak botol janin tuyul itu kembali muncul di rumah, Sari mulai menunjukkan gejala yang lebih ganjil dan menyeramkan. Setiap malam, ia menghisap jarinya sampai berdarah. Ia menolak makan apapun, kecuali daging mentah. Dan ia mulai menggigit lidahnya sendiri saat tidur, membuat mulutnya selalu berlumuran darah di pagi hari. Mbah Sastro menjelaskan, itu bukan dia yang makan, tapi bayi di dalam tubuhnya memerintahkan dia untuk memberinya makan. Kalau tidak dikasih, dia akan menyedot dari orang terdekat. Dan biasanya, orang tualah yang pertama. Pak Manan menolak percaya. Tapi malam itu, ia bangun karena mendengar pintu kamarnya dibuka perlahan. Di ambang pintu, Sari berdiri. Matanya kosong. Mulutnya merah. Dan di tangannya, pisau dapur. Pak Manan mendekat hati-hati. "Sari, kamu ngapain, nak?" Sari tak menjawab. Tapi tubuhnya gemetar seperti menahan sesuatu, sampai tiba-tiba, ia berlari dan menusukkan pisau ke lengannya sendiri. "Biar dia kenyang," teriaknya. Darah menyembur, tapi Sari tertawa. Mulutnya menjilat luka itu seperti anak kecil menghisap es krim. Pak Manan menangis. Ia sadar, anaknya sedang berubah. Bukan kerasukan, bukan gila. Tapi memang benar-benar bermutasi secara spiritual. Sejak malam itu, Sari tak bisa jauh dari bau darah.
Ia sering berdiri di belakang orang, menghirup aroma tengkuk mereka. Ia duduk berjam-jam di dapur, menatap pisau. Dan paling mengerikan, ia pernah menyusui dirinya sendiri di depan cermin, padahal tak ada apapun di dadanya. Dia haus, bisiknya sambil tersenyum. Dia bilang, "Darah ayah paling enak malam ke-14. Pak Manan mendapati lantai dapur penuh darah. Sari terduduk di sana, memeluk sesuatu. Botol janin itu sudah kosong. Tapi di pelukannya ada bayi. Bayi hitam, kurus, tak bersuara. Tapi matanya hidup. Dan dari mulut Sari, keluar suara seperti bayi menangis dan tertawa bersamaan. Pagi itu, Sari duduk di kursi kayu di dapur. Ia mengayun-ayun dirinya sendiri, seperti sedang menimang bayi. Dia udah lahir, yah, katanya pelan. Tapi tak ada bayi di pelukannya. Yang terlihat hanya botol kosong, dan di lantai, tetesan darah kering. Namun aura di rumah berubah drastis, udara terasa lebih berat. Dinding berembun padahal tak hujan. Dan cermin-cermin tak lagi memantulkan bayangan secara utuh. Pak Manan melihat wajahnya tanpa mata di cermin. Wajahnya seperti hancur perlahan setiap hari. Bayinya tidak terlihat, kata Mbah Sastro. Ia bukan di dunia kita, tapi sudah menyatu dengan tubuh dan aura rumah ini. Dan sekarang, ia akan menyusu dari energi semua yang tinggal di dalam rumah ini. Satu persatu, barang-barang rumah tangga membusuk. Piring pecah sendiri. Air keran jadi merah. Tirai membusuk seperti kain tua padahal baru dibeli. Paling menyeramkan, foto keluarga di dinding. Semua wajahnya menghilang, kecuali Sari dan bayi tak dikenal. Kucing kampung terakhir yang masih hidup, mendadak kering seperti dijemur berminggu-minggu. Pak Manan sering mendengar suara bayi tertawa, padahal rumah sedang kosong. "Aku sayang dia," kata Sari sambil menatap kosong. Dia bilang, "Kalau aku peluk dia tiap malam, semua orang jahat akan hilang." Tapi justru orang-orang yang sayang Sarilah yang mulai menghilang perlahan. Sari mulai tak bisa keluar rumah. Setiap kali melewati pintu, tubuhnya terasa berat, kakinya tak bisa diangkat, seperti diikat oleh tali tak kasat mata. "Dia nggak mau aku pergi," katanya sambil tersenyum. Ia juga mulai bicara sendiri. Bermain, petak umpet, dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dan selalu menyisakan satu piring di meja makan. Buat dia, tubuh Sari perlahan menjadi pucat seperti kain kafan. Nafasnya pelan, tapi tubuhnya terus bergerak. Karena ia bukan lagi bernapas, ia ditarik oleh sesuatu dari dalam. Pak Manan nekat masuk ke kamar Sari. Ia menyiram sebotol air doa ke tubuh anaknya yang sedang tertidur. Tiba-tiba, dari dalam perut Sari, terdengar suara tawa bayi, yang berubah jadi tangisan pria dewasa. Dan dari balik punggungnya, timbul bekas luka berbentuk tangan kecil yang menekan keluar. Dia belum cukup kuat buat lahir sepenuhnya. Tapi dia sudah bisa menyentuh dunia ini, bisik Sari dari balik selimut. "Ayah, jangan ganggu dia. Dia sekarang anakku." Sejak malam itu, rumah Pak Manan berubah menjadi zona sunyi total. Semua jam dinding dilepas. TV, radio, bahkan suara air keran pun diredam. Mereka bahkan mengecat ulang lantai dengan bahan khusus agar tak bersuara saat diinjak. Karena setelah jam 10 malam, bayi itu tertidur. Dan tidak boleh ada suara sedikit pun. Kalau dia kebangun, akan ada satu nyawa yang diambil. 1. Tiap kali, kata Mbah Sastro dengan wajah tegang.
dan dia gak akan tidur lagi sebelum dia kenyang. Malam itu, tetangga sebelah, Bu Yati, datang. Ia tidak tahu aturan baru. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Saat itu juga, seluruh lampu rumah padam. Udara menjadi dingin seperti dalam lemari es. Dan Sari, yang tadi duduk diam, mendadak berdiri kaku, matanya putih semua. Dia bangun, katanya dengan suara anak kecil. Dan dia lapar. Keesokan paginya, Bu Yati ditemukan tergantung di pohon jambu belakang rumah. Dengan kondisi lehernya dipelintir ke belakang dan wajah yang senyum seperti bayi. Setiap malam, ketegangan meningkat. Pak Manan memasang kertas bertuliskan, setiap suara adalah kematian di tiap pintu, jendela, dan lemari. Namun, tidak mudah menjaga keheningan. Tikus yang berlarian di loteng bisa membuat lampu berkedip. Panci jatuh bisa membuat Sari berdiri dalam tidur dan tertawa. Bahkan suara tangis batin pun bisa dirasakan oleh bayi itu. Dan setiap kali bayi itu bangun, seseorang yang mengenal Sari akan mengalami kematian tidak wajar. Seorang mantan guru SD Sari ditemukan tenggelam dalam ember. Sepupu jauhnya mengalami serangan jantung saat tidur siang. Teman SMP-nya ditemukan membeku di dalam rumah tanpa sebab. Semuanya terjadi tepat setelah malam-malam ketika suara tak sengaja terdengar. Mbah Sastro menyarankan satu hal. Buatlah ruangan sunyi abadi. Tempat di mana tak ada suara sama sekali, bahkan napas pun tak terdengar. Disitulah bayi itu harus dikurung selamanya. Kalau tidak, dia akan menyusu dari dunia. Sedikit demi sedikit. Pak Manan mulai membangun ruangan itu. Dari dinding tanah liat, arang bakar, dan serbuk tulang ayam hitam. Semua demi satu tujuan, mengurung bayi yang tak boleh dibangunkan. Tapi sebelum ruangan itu selesai, tiba-tiba ada suara sendok jatuh di dapur. Bayi itu terbangun. Dan suara tangis kecil terdengar dari dalam tubuh Sari. Tapi kemudian berubah menjadi tawa parau dari balik tembok. Terlambat, ayah, bisik Sari dengan mata hitam kelam. Dia udah bangun, dan sekarang dia pengen kamu. Pak Manan, dibantu Mbah Sastro, mulai membangun ruangan sunyi itu. Bukan ruang biasa, tapi dibuat dari bahan-bahan penuh makna. Tanah kuburan 7 orang yang mati bunuh diri. Arang dari pohon kelapa tua yang tumbang sendiri. Air liur kelelawar yang hanya keluar di malam Jumat Kliwon. Setiap bahan, setiap campuran, memiliki fungsi spiritual, bukan untuk meredam suara, tapi untuk menutup pintu antara dunia kita dan dunia iblis, jelas Mbah Sastro. Namun, agar ruangan itu bisa aktif, dibutuhkan pengorbanan suara murni, yaitu suara terakhir dari orang yang paling dicintai oleh inang si bayi. Pak Manan harus mengorbankan suaranya sendiri. Aku harus bisu. Bukan hanya bisu, tapi suara hatimu pun tak boleh bersuara. Harus mati rasa. Harus ikhlas menyerahkan suara sebagai kunci. Dan malam itu, dilakukan ritual pemindahan suara. Mbah Sastro membakar daun bidara, mengikat lidah Pak Manan dengan benang merah, dan memintanya mengingat satu kenangan paling indah bersama Sari. Saat dia kecil, nyusu di dada ibunya sambil tertawa. Waktu dia manggil, "Ayah," pertama kali, air mata Pak Manan menetes dan saat itu juga, ia kehilangan suaranya selamanya. Dengan suara terakhir Pak Manan sebagai pengikat gaib, ruang sunyi abadi akhirnya selesai dibangun di bawah tanah, tepat di bawah rumah. Satu-satunya tempat yang tidak akan memantulkan suara iblis itu. Tempat di mana bayi tuyul itu bisa dikurung dengan satu syarat, Sari harus masuk ke dalamnya, dan menyusui bayi itu untuk terakhir kalinya, sebelum memutus ikatan mereka.
Sari, yang kini tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit, masuk ke dalam ruangan dengan bayinya. Pintu ditutup. 1 jam, 2 jam. Tak ada suara. Tak ada getaran. Tapi kemudian, teriakan menggelegar terdengar dari dalam tanah. Bukan teriakan bayi, tapi suara pamanan. Padahal ia sudah kehilangan suaranya. Setelah ritual terakhir, Sari mengurung diri bersama bayi itu di ruang sunyi abadi. Pintu batu ditutup rapat. Tak ada celah, tak ada cahaya, hanya keheningan mutlak. Namun 3 hari kemudian, malam tiba dengan angin tak biasa. Bumi di sekitar rumah Pak Manan bergetar. Langit memerah seperti fajar, padahal tengah malam. Dan dari bawah lantai rumah, dari dalam tanah yang sebelumnya membisu. Sari, buka pintu, ini ayah. Suara itu, suara Pak Manan. Tapi ia kini tak bisa bicara. Mulutnya terkunci. Lidahnya kaku. Namun semua orang mendengar suara itu dengan jelas. Seperti menggema dalam kepala, dan menusuk hati. Suara itu tak hanya memanggil. Ia menghipnotis. Membuat warga yang mendengarnya perlahan kehilangan kesadaran dan berjalan menuju rumah Pak Manan. Seperti orang-orang yang kerasukan. Wajah kosong. Langkah pelan. Dan begitu mereka mendekat. Sari. Sari, buka pintu. Suara mereka ikut berubah. Semua suara menjadi satu suara. Suara Pak Manan yang dulu penuh cinta, tapi kini diseret oleh kebencian iblis. Tengah malam. Suara semakin keras. Dinding retak. Udara berdesis seperti terbakar dari dalam tanah. Dan tiba-tiba, ledakan kecil mengguncang ruang bawah tanah. Dari retakan lantai, asap hitam keluar, dan di tengah asap itu, tangisan bayi berubah menjadi jeritan wanita. Sari berhasil keluar. Tapi bukan lagi Sari. Kulitnya pucat seperti lilin terbakar. Matanya kosong, dan di balik bajunya tangan bayi menjulur keluar dari punggungnya. Ayah, udah aku minum suaranya. Sekarang aku bisa bicara untuk dia. Dan dia bilang, kita semua harus dengar. Dari mulut Sari, keluar suara semua orang yang pernah mati karena tuyul itu. Suara Bu Yati. Suara tetangganya. Suara sepupunya. Suara-suara mati, kini hidup di tubuh satu orang. Di akhir malam itu, Pak Manan yang kini bisu melihat anaknya berdiri di tengah kampung. Suara dari tubuh Sari menggema di seluruh penjuru desa. Besok, semua harus dengar. Kalau tidak, dia akan menjemput satu persatu. Dari yang paling sayang, sampai yang paling lupa. Dan mulai malam itu, setiap orang yang menutup telinganya saat tidur, mati dalam diam. Setelah kejadian di malam ledakan, semua warga desa tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka semua mendengar suara yang sama, meski menutup telinga, meski tidur di ruang kedap suara. Suara itu tak berasal dari luar, tapi dari dalam kepala mereka sendiri. Dengar aku, dengar kami, kalau kau tutup telingamu, kami akan masuk lewat jantungmu, dan benar. Setiap orang yang mencoba tidur sambil menutup telinga dengan kapas, headset, atau kain meninggal dunia dalam posisi menggeliat kesakitan. Darah keluar dari telinga. Otot kaku. Mulut terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak bisa. Mbah Sastro, yang tinggal tersisa bersama 3 orang warga mengajukan satu cara ekstrim. Kalau pendengaran kita yang jadi pintu, maka kita harus kunci selamanya. Potong telinga kita. Segera. Semua terdiam. Tapi malam itu, salah satu warga, Pak Leman,
Berani mencoba, ia menyiapkan pisau kecil lalu memotong kedua daun telinganya. Dengan sadar, dengan gemetar, dengan menangis. Keesokan harinya, Pak Leman jadi satu-satunya orang di desa yang bisa tidur nyenyak. Tak mendengar apapun. Tak diganggu apapun. Berita itu menyebar. Dan dalam waktu 2 hari, lebih dari 20 orang memotong telinganya sendiri. Ada yang gagal. Ada yang pingsan karena syok. Ada juga yang justru mati karena salah potong dan kehabisan darah. Tapi mereka semua lebih memilih kehilangan pendengaran daripada kehilangan nyawa. Pak Manan, yang sudah bisu, kini harus memutuskan, apakah ia harus kehilangan pendengaran juga, padahal itu satu-satunya cara ia mendengar suara Sari meski dalam hati. Malam itu, ia duduk sendirian memegang gunting kecil menatap foto lama Sari saat masih bayi. "Kau dulu suka nyanyi, Nak? Kalau ayah hilang telinga, ayah gak akan bisa dengar kamu lagi." Air matanya jatuh. Tapi tiba-tiba, suara itu muncul kembali dalam pikirannya. "Kalau ayah dengar, ayah ikut aku ya." Pak Manan berdiri, membuka baju, dan menempelkan gunting itu ke telinga kirinya. Malam itu sunyi, tapi bukan karena suara hilang, melainkan karena seluruh desa kini tak lagi bisa mendengar. Namun dari kejauhan, di tengah ladang kosong yang terbakar terdengar satu suara kecil dari arah kuburan lama. "Kalau semua sudah tuli, aku bisa berteriak sepuasnya." Dan jeritan itu tak lagi butuh telinga untuk membunuh. Setelah hampir seluruh warga memotong telinga mereka, suasana desa sempat tenang. Tapi hanya sebentar. Malam hari, warga mulai bermimpi aneh. Mereka melihat sosok Sari berjalan dalam mimpi menggendong bayi tuyul itu dan menyusui sambil menatap mata mereka. "Kamu pernah ninggalin anakmu, kan? Kamu pernah abaikan istrimu, ya? Pernah mikir uang lebih penting dari keluarga?" Kata-kata itu tidak diucapkan, tapi ditanamkan langsung ke dalam pikiran. Dan saat mereka bangun, mereka merasa seperti disayat dari dalam. Mbah Sastro yang masih sadar menyadari, ini bukan sekadar tuyul. Ini sudah jadi entitas penyesalan. Dia makan rasa bersalah manusia, dan menumbuhkan kekuatannya dari sana. Satu persatu warga mulai mengalami delusi. Ada yang mengurung diri dan menggores tubuhnya sendiri, berkata bahwa mereka harus membayar dosa-dosa dulu. Ada yang bunuh diri dengan menggantungkan diri sambil menulis di tembok, "Maafkan aku, anakku, karena aku memilih uang daripada kasih sayang." Pak Manan, yang sudah kehilangan suara dan kini tak bisa mendengar, mulai merasakan getaran itu di dadanya. Di setiap mimpinya, ia melihat Sari kecil duduk di meja makan, menunggu dirinya pulang kerja. "Ayah gak datang-datang ya, uangnya banyak, tapi aku sendiri terus." Dan tiap mimpi itu berulang, Pak Manan terbangun dengan dadanya lebam, seolah ada tangan kecil yang memukul dari dalam. Teror ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk mencerminkan apa yang belum kita selesaikan. Dan tuyul itu tidak lagi sekadar makhluk gaib, tapi cermin dari luka batin yang tak pernah disembuhkan. Semua yang pernah menukar cinta demi uang, semua yang mengabaikan keluarga demi kekayaan, kini giliran mereka yang harus mendengar tangisan yang tidak bisa diredam. Malam itu, seluruh desa seperti diselimuti kabut dingin. Tak ada suara. Tak ada teriakan. Hanya air mata dan dada yang terasa sesak. Tiba-tiba, salah satu warga, seorang ibu tua, membuka bajunya dan memperlihatkan dadanya yang membiru dengan tanda seperti mulut bayi. Dia nyusu dari rasa bersalahku, bukan dari payudaraku, dan semua sadar, bayi tuyul itu telah menemukan makanan paling kuat. Setelah malam itu, warga desa mulai mengalami luka fisik yang aneh.
Bagian dada mereka memar, berwarna ungu gelap, dan jika disentuh, terasa hangat dan berdenyut. Namun tak ada luka. Tak ada gigitan. Hanya rasa letih, seperti habis menyusui bayi semalaman. Aku mimpi dia tidur di pelukanku, kata Bu Ratmi. Tapi waktu bangun, aku merasa dia benar-benar ada. Dan dia bilang, "Aku kenyang, tapi besok aku datang lagi." Ya, iblis tuyul itu kini telah berevolusi. Ia tidak lagi butuh tubuh, cukup rasa bersalah, dan ia bisa tumbuh dari dalam dada siapapun. Pak Rojak, pria lajang 40 tahun juga terkena gejala yang sama. Saya gak pernah punya anak, tapi dulu saya ninggalin ibu saya waktu dia sakit keras. Sekarang tiap malam saya mimpi menyusui ibu saya, tapi dengan wajah tuyul itu, bukan hanya ibu. Siapapun yang punya beban batin, akan menjadi ibu susu bagi iblis itu. Mbah Sastro menyadari satu pola, ini bukan tuyul biasa. Dia bukan lagi makhluk luar, tapi sudah tumbuh dari dalam manusia. Ia hidup dari trauma. Ia kenyang dari luka lama. Dan ia tumbuh makin kuat setiap ada yang menyerah. Semakin banyak warga yang tak tahan. Ada yang menggali tanah dan mengubur dirinya sendiri. Ada yang memotong bagian dadanya. Tapi semakin mereka melawan, semakin erat ikatan batin dengan iblis itu. Dan pada puncaknya, malam ke-7 sejak desa jadi sunyi, sebuah jeritan mengguncang tanah kosong di belakang rumah Pak Manan. Jeritan itu tak keluar dari mulut. Tapi semua warga merasakannya dalam dada. Mereka terduduk, terbungkuk, memeluk dada masing-masing sambil menangis. Dia lahir kembali, bukan sebagai bayi, tapi sebagai pria dewasa. Iblis dewasa dari susu manusia yang mengandung rasa bersalah. Dari tengah ladang gelap, keluar sosok laki-laki muda berpakaian lusuh, dengan mata bayi dan tangan penuh bekas cakaran kecil. Ia berjalan seperti anak kecil belajar melangkah. Tapi tiap kakinya menapak, tanah menghitam. Aku kenyang. Dan sekarang, waktunya kalian gantian yang lapar. Malam itu tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya suara lembut dari makhluk itu, "Ibu, kalian semua kini ibu bagiku. Dan aku akan beri kalian mimpi terakhir. Mimpi tentang semua yang kalian sesali. Tapi tak bisa ubah." Dan dengan itu, semua warga tertidur dalam satu mimpi bersama, di mana mereka menyusui iblis dari luka hati mereka sendiri. Makhluk itu kini telah tumbuh menjadi pria muda. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan mata seperti bayi yang tak pernah tertutup tidur. Tapi yang paling mengerikan bukan penampilannya, melainkan auranya. Setiap orang yang melihat sosok itu, bahkan dari kejauhan, akan langsung teringat pada satu kesalahan terbesar dalam hidup mereka. "Dia cuma lewat di depan rumah saya," kata Pak Rojak, "tapi saya langsung ingat waktu saya mukul anak saya pas mabuk dulu. Sejak itu, saya gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa lihat cermin. Makhluk itu tidak membunuh dengan tangan. Ia hanya mendekat, menatap, dan menghilang. Tapi setelah itu, korbannya akan merasakan kembali rasa sakit lama secara fisik dan batin, seperti lukanya kembali dibuka dan dibasuh garam. Dia gak menyerang kita dari luar," ujar Mbah Sastro. "Dia menyerang lewat ingatan. Dan manusia tak bisa melawan ingatannya sendiri." Satu persatu warga mengalami halusinasi aktif. Melihat orang-orang yang sudah mereka lukai di masa lalu. Ada yang melihat anak kandungnya menangis, istri yang pernah ditinggal saat melahirkan, ibu yang meninggal sendirian di rumah. Semua itu hidup kembali dalam kepala mereka. Pak Manan menjadi semakin linglung. Meski ia tidak bisa bicara, tidak bisa dengar, tapi ia mulai merasakan rasa malu,
tiap kali bayangan Sari muncul di pikirannya. "Sari, kamu mau ayah jadi gila ya?" Bisiknya lirih dalam batin karena hanya itu yang masih ia miliki. Malam itu, saat ia menghadap cermin, bayangan yang muncul bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah iblis itu. Tersenyum. Dengan susu menetes dari bibir. Dan suara yang keluar dari kaca, "Terima kasih ya, Yah, dari luka ayah, aku lahir. Dari air mata ayah, aku tumbuh. Sekarang, giliran ayah tidur. Aku yang jaga desa ini." Mbah Sastro akhirnya menyimpulkan, iblis ini tidak pernah minta sesajen, tidak minta darah, tidak minta tumbal. Dia cuma ingin kita merasakan kembali semua yang pernah kita abaikan. Dan itu, jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Malam itu seluruh desa diam. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena semua warganya tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Mereka berjalan seperti mayat hidup. Membuka lemari lama. Melihat foto-foto lama. Menangisi surat-surat tak terkirim. Di ujung jalan, pria iblis itu berdiri. Memandang langit. Dan berkata pelan, "Tak ada yang bersih, tak ada yang selamat, karena semua manusia pasti pernah melukai." Dan ia melangkah ke rumah terakhir, rumah Pak Manan. Pak Manan duduk di ruang tengah rumah tuanya. Lampu minyak redup. Angin dari jendela mengibaskan tirai seperti nafas terakhir seorang yang sekarat. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan lusuh, isinya surat-surat yang tak pernah dikirim. Ditulis sejak Sari meninggal, sejak pertama kali dia sadar, uang tidak bisa membeli kesempatan kedua. "Sari, kalau kamu masih bisa baca ini. Maaf ayah dulu terlalu sibuk kerja. Maaf ayah gak pernah temani kamu waktu kamu sakit. Ayah kira uang bisa jadi jawaban. Tapi sekarang ayah tahu, yang kamu butuhkan bukan uang tapi pelukan. Dan ayah gak pernah kasih itu." Ia menulis dengan tangan gemetar. Air matanya menetes di atas tinta, mengaburkan beberapa huruf. Tapi tak apa, karena akhirnya, ia bicara. Dengan caranya sendiri. Tepat tengah malam, pintu rumah terbuka sendiri. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Tapi Pak Manan tahu siapa yang datang. "Kamu datang ya?" ucapnya dalam batin, walau bibirnya tak bergerak. Sosok itu muncul, lelaki muda berpakaian kusam. Matanya besar seperti bayi, namun ada kilatan luka di dalamnya. Ia duduk di hadapan Pak Manan. Tak berkata-kata. Hanya menatap. Dan Pak Manan mengulurkan catatannya. "Baca, Nak, ini semua ayah tulis, buat kamu dan buat Sari." Sosok itu membuka buku perlahan. Membacanya. Dan untuk pertama kalinya, menangis. Air matanya bukan darah. Bukan hitam. Tapi jernih. Dan dari sela tangis itu, ia berkata, "Aku kenyang, Yah, tapi kali ini bukan karena rasa bersalahmu, tapi karena kamu udah maafin dirimu sendiri." Tubuh pria itu mulai memudar. Perlahan, seperti kabut disinari matahari. Bersama dengan lenyapnya semua memar di dada warga. Bersama hilangnya rasa sesak yang menjerat desa selama ini. "Ayah, makasih ya, akhirnya ayah pulang." Dan malam itu untuk pertama kalinya, Pak Manan bisa tersenyum. Air mata masih jatuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa Sari memeluknya kembali. Dendam tak akan pernah selesai dengan kekerasan. Tapi pengampunan bisa membebaskan dua hati, yang melukai dan yang dilukai. Tuyul itu
bukan makhluk yang harus ditakuti, tapi simbol dari luka batin kita sendiri, yang selama ini kita biarkan tumbuh diam-diam. Pagi harinya, warga desa menemukan Pak Manan tertunduk di kursi, tertidur dengan senyum di wajah. Tangannya masih memegang buku catatan itu. Dan di halaman terakhir tertulis dengan tinta merah, "Terima kasih sudah menyusu dari rasa bersalahku. Tapi sekarang, ayah sudah kosong. Dan kamu sudah bebas." Pagi itu, desa terlihat sama. Pohon masih berdiri. Tanah masih basah. Langit masih mendung. Tapi, tidak ada satupun suara tangis. Tidak juga tawa. Hanya diam. Sunyi yang tidak mengerikan, tapi seperti napas dalam setelah berlari jauh. Pak Manan dimakamkan dengan sederhana. Tidak ada keluarga. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Tapi satu persatu warga datang. Mereka tidak membawa bunga, melainkan lembaran kertas kosong. Setelah membaca buku catatan Pak Manan, warga merasa mereka juga ingin menulis sesuatu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri mereka sendiri. Satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak muda yang belum tahu banyak tentang hidup menulis surat. Bukan surat permintaan maaf. Bukan surat pengakuan. Tapi surat pelepasan. Untuk diriku sendiri. Aku maafkan kamu, karena kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Untuk masa laluku, aku tidak akan lupakan kamu. Tapi aku tidak akan tinggal di sana lagi. Mereka memasukkan semua surat itu ke dalam sebuah kotak kayu dan menguburnya di bawah pohon mangga tua. Tempat di mana Sari dulu suka duduk diam setiap sore. Sejak malam itu tidak ada tuyul lagi. Tidak ada suara langkah kecil. Tidak ada mimpi menyusui makhluk gaib. Tapi sesekali beberapa warga melihat bayangan anak kecil berlari di kejauhan. Ia tidak menakutkan. Tidak menyeramkan. Hanya seperti seorang anak yang sedang bermain. Bahagia. Tenang. Seolah luka di tubuhnya sudah tak ada. Cerita ini bukan tentang tuyul mencuri uang dan menyusu dari majikannya. Itu hanya simbol. Lambang dari apa yang manusia sembunyikan terlalu lama di dalam dada. Luka, dosa, penyesalan, yang kalau tidak disembuhkan, bisa tumbuh menjadi iblis paling jahat. Rasa bersalah, jangan tunggu ajal untuk memaafkan dirimu sendiri. Karena kadang satu-satunya yang bisa menyelamatkan jiwamu adalah pelukan dari dalam hatimu sendiri. Pesan moralnya adalah mengejar kekayaan dengan cara kotor, tapi justru kehilangan anak, istri, dan dirinya sendiri. Uang bukan penyembuh luka, apalagi luka hati. Tanpa cinta, harta adalah kutukan. Menggunakan makhluk gaib, pesugihan, atau ilmu hitam untuk kekayaan selalu ada harganya. Dan yang dibayar, seringkali bukan diri kita, tapi orang yang kita cintai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.